Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Yunus. Hari ini kita belajar tematik tentang gerak hewan dan manusia, serta mendalami nilai-nilai Pancasila. Baik, nah makhluk hidup dinyatakan hidup itu kenapa? Karena dia bisa bergerak. Nah, adapun eh, hewan, sekarang kita membahas tentang hewan. Hewan itu dibagi menjadi dua. Tolong ya. Hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Coba cek di layar kalian. Nah, di layar kalian nanti muncul klasifikasi hewan vertebrata maupun invertebrata. Nah, ini kalau kalian kurang jelas bisa kalian zoom dengan tangan kalian, kalian buka dengan tangan kalian. Ini adalah dua jenis hewan vertebrata dan invertebrata. Hewan vertebrata itu apa sih? Yang paling mudah kita untuk mengidentifikasinya itu adalah dia memiliki tulang belakang. Nah, betul. Punya tulang belakang. Mereka jadi hewan-hewan yang mempunyai tulang belakang itu disebut hewan vertebrata. Nah, hewan yang tidak mempunyai tulang belakang itu disebut hewan invertebrata. Nah, ini adalah beberapa contoh. Tadi itu adalah contoh dari hewan vertebrata dan invertebrata. Baik, dari sini ada yang belum paham? Apakah sudah paham? Ya. Alhamdulillah, subhanallah, keren. Nah, kita lanjutkan kalau gitu. Nah, cara gerak hewan, ya, cara gerak hewan. Kalau sekarang saya buka pertanyaan. Ikan itu bergerak dengan apanya? Jawab bisa. Ekor. Ya, sirip dan ekornya. Oke, siapa itu mau? Oke, jawab semuanya ya. Oke, kemudian kalau siput itu bergerak dengan apanya? Otot perut. Otot perut. Oke, terima kasih. Nah, kalau hewan antropoda, nah, coba hewan antropoda itu ada galangan nih. Apa yang dipeting kok bosok ini? Yuk, naik. Nah, kalau di mana? Kalau di laut itu namanya kepiting. Kalau di sawah itu namanya yuyu. Nah, itu hewan antropoda. Punyai cangkang keras, namanya hewan antropoda. Ya. Baik. Jadi nanti kalian sudah paham ya tentang organ gerak hewan. Baik, kita lanjutkan sekarang. Kita lanjutkan ke pembahasan nilai-nilai ketuhanan, nilai Pancasila, Bu Rizky. Mrs. Host. Mrs. Host. Host. Oke, silakan buka halaman 10 LKS. Halaman 10 sudah semua? Baik. Baik, untuk kalau sudah, baiklah kita akan belajar tentang memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Nah, di situ ada berapa sila Pancasila? Ada berapa? Ada berapa sila? 5.
sila. Oke, sila pertama apa bunyinya? Tuhan Yang Maha Esa. Baik, yang sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, sila kelima? Kesatuan Indonesia. Sila kelima? Keadilan sosial. Oke, keadilan sosial bagus. Baik, gambar simbol dari sila ketiga apa? Beringin. Beringin. Baik. Simbol dari sila ke satu apa? Bintang. Bintang. Oke. Simbol dari sila keempat apa? Banteng. Kepala banteng. Baik. Simbol dari sila kedua? Rantai. Rantai. Masih dan kapas. Oke. Baik, terima kasih. Baik, sekarang kita kupas satu persatu apa yang terkandung di dalam ini nilai-nilai Pancasila. Baik, di situ ada bahwasannya kalau kita ketika ada pemeluk agama lain kemudian melakukan peribadatan, terus kita membantu dalam peribadatan itu termasuk masuk nilai ketuhanan Yang Maha Esa ataukah Persatuan Indonesia? Baik, itu termasuk nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi itu adalah membina kerjasama dan tolong-menolong antar umat beragama. Itu bisa dibaca di halaman 10 di poin G. Halaman 10 poin G itu adalah membina kerjasama dan tolong-menolong antar umat beragama. Itu tadi yang Pak Yunus contohkan dengan saling membantu antar umat beragama dalam menyelenggarakan peribadatan. Contoh, ketika umat Islam itu mau mengadakan sholat Idul Fitri, kemudian ada umat beragama lain ikut membantu dalam menyiapkan perlengkapan sholat Id, itu adalah salah satu contoh membina kerjasama dan tolong-menolong antar umat beragama. Nah, kemudian yang lain yaitu ketika ada simbol dari agama lain, ketika ada simbol dari agama lain, contohlah ada yang namanya salib atau apa, kemudian ada orang, kemudian ada anak, kemudian melecehkan atau membuangnya ke tempat sampah ataupun diinjak-injak, itu sama saja itu tidak mencerminkan poin C, tidak melakukan penistaan dari suatu agama seperti dilakukan pembakaran Baik, selanjutnya nanti kalian bisa baca sendiri nilai-nilai apa yang terkandung yang paling esensial, yang paling penting dalam kehidupan sosial budaya pada sila yang pertama. Untuk yang sila yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini di mana ketika contoh kalian memberikan santunan kepada fakir miskin,
memberikan santunan atau memberikan ketika ada orang meminta ke rumah kalian, kemudian kalian memberikannya uang, itu adalah termasuk dalam nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana dalam kehidupan sehari kita bisa mengembangkan membagikan hak-hak memberikan sesuatu untuk orang lain agar orang lain itu terbantu dengan adanya kita. Kemudian seperti hanya gemar melakukan kegiatan kemanusiaan seperti kerja bakti, kemudian memberi bantuan ke panti asuhan dan lain sebagainya, itu adalah salah satu nilai kemanusiaan yang ada dalam serta ya, menjunjung tinggi sikap tenggang rasa. Ya. Oke. Kemudian sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Kemudian mengamalkan sikap tenggang rasa dan tepo seliro. Kemudian menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban itu adalah di mana kita melakukan kewajiban kita. Kita harus melakukan kewajiban kita karena kita kalau kita melakukan hak kita maka kita akan melakukan kewajiban kita maka kita akan diberikan hak kita. Kalian sebagai anak kewajibannya itu adalah apa? Belajar dengan baik, dan hak kalian adalah mendapatkan pembelajaran atau mendapatkan pelajaran dengan baik. Nah, itu adalah hak dan kewajiban kita. Kemudian selanjutnya sila ketiga Pancasila. Apa sila ketiga Pancasila bunyinya? Persatuan Indonesia, di mana contoh persatuan Indonesia itu dilambangkan bisa dikatakan adalah rohnya Bhinneka Tunggal Ika. Apa Bhinneka Tunggal Ika itu? Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Nah, rasa nilai yang terkandung di dalam poin ketiga ini adalah kita bangga terhadap tanah air kita. Nah, sekarang momentum yang terbaik. Setiap hari sih sebenarnya. Nah, bulan Agustus itu adalah sebagai momentum kita untuk menggairahkan kita untuk membangun negara kita. Karena dalam ada pepatah mengatakan merebut itu lebih mudah ketimbang mempertahankan. Nah, merebut itu adalah kita zaman dahulu selama 350 tahun para pendahulu kita sudah melakukan merebut kemerdekaan. Nah, sekarang tugas kita dan kalian semua itu adalah mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Apa? Bagaimana caranya kita mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Ayo, siapa yang bisa? Kalau versi anak-anak apa? Mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Belajar dengan baik itu adalah salah satu. Nah, betul. Itu adalah salah satu cara untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, kenapa kok belajar itu kok termasuk salah satu cara untuk mempertahankan kemerdekaan? Karena kalau kita belajar dengan tekun, dengan rajin, maka kita akan menjadi pintar. Kemudian kalian nanti salah satu dari kalian anak kelas 5, siapa yang tahu kalau kalian di antara kalian ini menjadi presiden. Kan? Siapa tahu dari kalian ini menjadi menteri. Siapa tahu sekalian ini menjadi gubernur. Siapa tahu kalau dari salah satu dari kalian menjadi camat, menjadi lurah, ataupun menjadi yang lain. Sehingga dengan kalian menjadi pemimpin nanti, maka kalian akan membawa Indonesia
berkibar disegani oleh negara-negara lain. Itu adalah cara-cara kita agar negara kita itu mampu dihargai oleh negara lain. Kalau kita mampu, kita kuat, ya, maka negara-negara lain itu tidak akan berani dengan Indonesia. Itu seperti yang dicontohkan oleh Presiden Soekarno kita dahulu. Running of time. Habis. Jadi pada zaman dahulu Presiden Soekarno pernah pada waktu itu membentuk yang namanya gerakan non-blok yang mengumpulkan negara-negara Asia dan negara-negara Afrika agar mereka negara-negara kecil yang baru merdeka itu mempunyai kekuatan supaya tidak ikut dengan blok barat yang dipimpin Amerika dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet pada waktu itu. Sehingga negara-negara non-blok itu tidak mudah dikooptasi atau dikooptasi kalau dalam bahasa Indonesia itu tidak mudah dikuasai oleh dua negara besar itu. Maka dari itulah Presiden Soekarno pada waktu itu menjadi pemimpin yang luar biasa sehingga mampu mengumpulkan negara Asia maupun Afrika untuk menjadi satu blok kekuatan yang besar agar tidak mudah dibodohi oleh negara-negara besar itu. Yang kedua, seperti hanya Presiden Soeharto pada waktu yang kemarin, Presiden Soeharto pernah juga menjadi seseorang yang paling berpengaruh ketika pada waktu konflik Bosnia Herzegovina pada waktu itu kaum Muslim yang ada di Bosnia itu ditindas oleh orang Kroasia, dibunuh semua. Nah pada waktu itu Presiden Soeharto mempunyai kekuatan besar untuk melobi negara-negara timur sehingga pada waktu itu Presiden Soeharto kemudian bisa mendamaikan atau mendamaikan konflik di Bosnia itu. Di situ di Bosnia itu ada masjid yang bantuan dari pemerintah Indonesia diberi nama Masjid Soeharto. Nah, itu adalah salah satu penerapan nilai persatuan yang dimana poin E, memajukan pergaulan demi persatuan dunia. Ya, di poin E nilai persatuan Indonesia itu, di poin E itu adalah memajukan pergaulan demi persatuan bangsa. Baik, selanjutnya ada salah satu, kemudian yang keempat adalah apa? Bunyi di sila keempat, rakyatan. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan atau perwakilan. Nah, salah satu contoh dalam permusyawaratan sila keempat itu adalah menghormati dan menghargai pendapat orang lain, di mana kalian menghargai hasil musyawarah, memberikan kepercayaan kepada wakil rakyat yang telah terpilih. Yang selanjutnya kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Contoh, di mana pada suatu musyawarah kita nanti karena kelas 5 ini belum dipilih pengurus kelas ya, belum ya. Kelas 5 belum dipilih, belum memilih pengurus kelas, siapa ketua kelasnya, siapa sekretaris, siapa bendahara, dan pengurus-pengurus yang lain. Nanti kalau makanya saya ini berharap kita bisa masuk bersama dan bisa mempraktekkan bagaimana cara bermusyawarah
bagaimana cara mengutarakan pendapat dan bagaimana cara untuk menghormati sebuah keputusan rapat. Itu yang paling penting. Gimana contoh? Ini aja. Saya buat contoh, kita melakukan musyawarah sekarang. Memilih Mas Ahdan jadi ketua kelas. Semua sepakat Mas Ahdan jadi ketua kelas. Contoh. Kita semua sepakat Mas Ahdan jadi ketua kelas. Nah, kalau sudah sepakat, terus mari ngono, Mbak Abel itu gak seneng. Mbak Abel gak seneng karo Mas Ahdan. Saya gak setuju Mas Ahdan jadi ketua kelas. Nah, kalau nggak setuju itu harus dituangkan di pas ketika rapat. Nggak oleh di luar rapat baru rapat Mbak Abel setuju, oke setuju. Mari rapat itu duduk setuju ada di kelas semua Mbak Abel setuju ada di ketua kelas. Dunia aku dari kelas tidak boleh. Itu namanya tidak menghormati hasil musyawarah. Nah, jika kalian tidak setuju dengan salah satu keputusan rapat, maka di dalam rapat itulah forum yang terbaik, yang paling baik untuk mengutarakan pendapat. Nah, itu adalah salah satu cara. Jadi ketika kita sudah sepakat dalam rapat memilih salah satu orang, maka di luar itu tidak boleh melakukan omongan-omongan atau tindakan-tindakan di luar sesuai keputusan rapat. Baik, selanjutnya sila kelima. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik. Nah, keadilan sosial ini dicerminkan kepada kita itu gotong royong. Apa rek anak-anak? Gotong royong itu apa sih? Ada yang bisa memberikan deskripsi apa itu gotong royong? Dilakukan bersama-sama. Melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Cocok, pinter. Melakukan pekerjaan secara bersama. Itu ada. Oke, good. Nah, itu adalah gotong royong, ya. Gotong royong itu adalah melakukan pekerjaan yang kita lakukan secara bersama-sama. Ada yang bisa memberikan contoh gotong royong itu apa? Pekerjaan gotong royong apa yang sudah pernah kalian lakukan? Ada yang tahu? Membangun jembatan. Apa? Membangun jembatan. Membangun jembatan. Wih. Cilik-cilik melok membangun jembatan. Ada yang ikut bersih-bersih di depan rumah bersama-sama? Membersihkan lingkungan? Ada yang ikut membersihkan lingkungan ketika 17-an biasanya rame ikut ngecat, ngapur, mengapur jalan, menghias lingkungan secara bersama-sama, itu namanya bergotong royong yang ada di lingkungan. Ya, oke. Yang lain juga, coba lihat poin B, peduli terhadap penderitaan yang dialami orang lain. Nah, apakah kalian pernah memberikan sesuatu untuk orang lain? Apa? Siapa yang pernah? Apa yang kalian berikan kepada orang lain? Membantu orang. Mosok nggak pernah memberikan sesuatu kepada orang lain? Mosok nggak pernah memberikan kayak jajan, kancane jaluk jajan dikai jajan, mosok nggak tahu? Tahu. Pernah. Nah, itu salah satunya. Ya, terus kemudian Pak, maksud kemudian
kemarin ada yang ikut membagikan daging kurban. Siapa yang kemarin ikut membagikan daging kurban? Kilo. Rata-rata ikut semua ya? Ada yang nggak ikut? Nah, itu adalah cara, itu adalah cara kita untuk membangun namanya peduli terhadap orang lain, dan kita bisa